Lagi-lagi kita akan melihat bagaimana debut dari dua pemain baru Indonesia, Jay Itzes dan juga Nathan. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit dari Qatar ya, Salman Ahmad Falahi, kemudian juga Ramzan Asad Al-Naimi dan Majid Hudaires Al-Samari yang masing-masing bertugas sebagai penjaga garis atau asisten wasit. Betul sekali, dan setelah lagi kita melihat starting line up yang diturunkan oleh Vietnam menggunakan formasi yang nyaris serupa, yaitu 4-4-2 dengan meletakkan salah satu pemain andalan mereka yaitu Nam Mandung di posisi atau striker, dan juga pemain nomor punggung 15 yaitu Nguyen Din Bak yang merupakan pemain berusia 19 tahun yang tadi sempat kita bahas, Bung Kesit ya. Ya, ini yang juga harus dicermati oleh timnas Indonesia adalah kehadiran dari kapten ya Vietnam, Do Hung Dung. Ini pemain yang menjadi otak dari permainan Vietnam. Betul. Dan kemudian juga tadi kita lihat ada Nguyen Din Bak, ini pemain muda yang juga diturunkan sebagai starter oleh Philippe Troussier, pemain yang tentu saja kehadirannya harus betul-betul dicermati, diwaspadai, khususnya oleh lini pertahanan Indonesia. Ya pemirsa, dan kedua kesebelasan masing-masing 11 pemain yang akan bermain di babak pertama diturunkan sejak awal oleh kedua pelatih, sudah berada di lapangan tentu melakukan doa bersama tentunya untuk bisa memainkan permainan terbaik mereka. Dan sebagai informasi, tim nasional Indonesia saat ini berada di peringkat 142 FIFA, sedangkan tim nasional Vietnam berada di peringkat 105 FIFA. Dan kalau kita berbicara mengenai rekor pertemuan, tadi sudah sempat kita bahas bersama dengan Bung Kesit juga bagaimana di pertemuan terakhir, yaitu di AFC Asian Cup Group D, tim nasional Indonesia mampu menang 1-0 atas Vietnam di tanggal 19 Januari 2024, di mana pertandingan tersebut dilangsungkan di Doha, Qatar. Dan pada malam hari ini saya, Christian Chandra, dan juga Bung Kesit Budihandoyo tentunya akan menemani Anda dari dalam studio untuk menikmati 90 menit pertandingan. Dan kick off sudah dilakukan, angkat langsung ke depan. Bagaimana kita lihat tim nasional Indonesia berusaha untuk bisa menghalau, dan saat ini timnas Indonesia berada di sisi kanan layar kaca Anda dengan pakaian merah-merah-merah. Sedangkan Vietnam saat ini berada di sisi kiri layar kaca Anda dengan pakaian putih. Ya, menit-menit awal yang tentu saja akan dimanfaatkan oleh Vietnam untuk bisa mencuri gol. Ya, ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia. Jangan sampai kemudian Vietnam justru memberikan tekanan di awal-awal laga di babak pertama ini. Harus betul-betul dicermati. Lemparan ke dalam dari Nguyen Din Bak, jauh ke dalam kotak penalti. Untuk masih ada pemain tim nasional Indonesia yang mampu menghalau. Kali ini masih ada gelombang serang berikutnya. Harus berhati-hati tim nasional Indonesia bisa menghalau serangan dari Vietnam. Marcelino Ferdinand cukup baik kali ini. Tabrakan, harus berhati-hati. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri dari para pemain tim nasional Indonesia untuk bisa bermain dari kaki ke kaki, build up dari area pertahanan. Sangat baik sejauh ini. Terjatuh. Jelas ada pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Vietnam terhadap Witan Sulaiman. Betul sekali. Kita lihat dalam tayangan ulang, Chris. Ya, ada ganjalan tadi dilakukan oleh Nguyen Tyson. Ada juga Pho Min Trong, main nomor punggung 3, main belakang dari Vietnam. Kali ini bagaimana kita saksikan. Ya, lihat rupanya Witan Sulaiman yang kembali tergeletak di tengah tadi. Ya, harus berhati-hati tim nasional Indonesia sejauh ini. Bagaimana kita saksikan. Vietnam mencoba, dan seperti karakter khasnya Vietnam, bagaimana kita melihat para pemain Golden Star Warrior ini punya agresivitas yang sangat tinggi, Bung Kesit. Ya, itu tadi saya katakan bahwa mereka pasti berupaya untuk bisa mencuri gol di menit-menit awal ya. Betul. Untuk kemudian membuat tekanan tentunya untuk timnas Indonesia. Ya, di sini kita lihat tadi bagaimana Witan sempat berduel dengan Nguyen Tyson tadi.
Sinteyong. Ya, dan kita saksikan bagaimana Hoki Caraka mencoba untuk membayangi sang kiper dari Vietnam, yaitu Nguyen Philip. Angkat langsung ke depan Nguyen Philip. Dan di area pertahanan kita saksikan ada 3 pemain bertahan. Di antaranya ada Rizky Ridho. Kali ini bola berada di penjaga gawang Adi Satrio. Penjaga gawang berusia 22 tahun asal PSIS Semarang. Ya, kali ini Nathan Choaon. Oh, Jesus nampaknya, Bu. Ya, Nathan berada di sisi kiri. Iya. Nomor punggung 14. Kali ini kita saksikan kembali terputus serangan dari tim nasional Indonesia. Oh iya, ada sedikit dorongan tadi. Betul. Dilakukan oleh Marcelino Ferdinand sepertinya terhadap Nam Mandung. Iya. Main depan dari Vietnam, Marcelino Ferdinand. Dan Philippe Troussier, head coach dari Vietnam, yang tadi sempat kita bahas bagaimana pelatih yang usianya sudah sangat berpengalaman, tentunya 68 Iya, tahun, 68. melatih sejak tahun 1983 bahkan, Bu. Sudah lebih dulu meninggalkan Iya. lapangan pertandingan. Sepertinya memang sudah melewati garis. Iya. Tadi ada upaya dari Pho Min Trong. Ya, Indonesia masih dalam tekanan ya di 4 menit awal ini. Kali ini bola berada di kaki. Sayang sekali Rizky Ridho tadi. Salah umpan Rizky Ridho. Ya, untung masih bisa di... Kalau dengan baik kalau Ivar Jenner ya. Ivar Jenner. Betul. Ya, ini adalah Ivar Jenner, pemain berusia 20 tahun yang bermain saat ini bersama dengan Jong FC Utrecht. Artinya tim muda dari FC Utrecht ya. Iya, sudah 8 kali membela timnas Indonesia dan ini yang ke-9 kalinya. Terus sekali. Marcelino Ferdinand kali ini. Masih Marcelino. Oh iya. Jatuh. Ya, dan kalau kita bicara mengenai rekor pertemuan, memang sejak tahun 2012 dari total 13 pertemuan, kita melihat bagaimana Vietnam sudah 4 kali memenangkan pertandingan, Indonesia berdua kali memenangkan pertandingan, sedangkan 7 kali berakhir imbang. Tapi kalau kita berkaca dari pertemuan terakhir, seperti yang tadi sempat kita bahas, bagaimana kita melihat bahwa tim nasional Indonesia memenangkan pertandingan terakhir menghadapi Vietnam dengan skor 1-0 kala itu di Doha, Qatar, dalam ajang AFC Asian Cup debut day. Tanggal 19 Januari, cukup berbahaya tadi. Ya, ini pada akhirnya sebuah tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Rizky Ridho ya. Karena ketika dia mencoba untuk memberikan umpan, tidak ada rekan yang dekat tadi, walaupun ada upaya dari pemain Vietnam, Nam Mandung tadi. Namun Rizky lebih memilih untuk membuang bola keluar. Kembali lempar ke dalam, cukup berbahaya, kali ini harus waspada pemain tim nasional Indonesia. Ya, cukup berbahaya. Ya, lemparan jarak jauh tadi seperti biasa dilepaskan oleh Nguyen Din Bak. Dan kali ini ada serangan dari sisi kiri pertahanan tim nasional Indonesia. Kita lihat ya, Rafael Strike pun bahkan turun ya, menjemput bola, menghadang pergerakan pemain Vietnam. Ada Nathan Achoan tadi di sana. Nathan Choaon. Ya, ini Strike berupaya untuk bisa merebut bola dari Pham Xuan Man. Ya. Harus lebih fokus, harus lebih berhati-hati para pemain Indonesia karena tekanan masih datang dari kali ini lemparan jauh ke dalam,